Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memberikan satu informasi terbaru yang datangnya dari Barisan Nahdliyin Muda. Barisan Nahdliyin Muda atau BNM menanggapi musyawarah kubro yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Informasi ini kita dapatkan di liputan9.id dan kita informasikan untuk menjadi satu wawasan ataupun informasi bagi warga Nahdliyin terkait tentang menanggapi musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo. Dan ini bukan untuk memecah belah atau menambah keruh suasana yang terjadi sekarang ini. Teman-teman monggo tanggapi terkait tentang pandangan dari Barisan Nahdliyin Muda. Kalaupun tidak cocok, kalaupun tidak pas, kalaupun tidak sesuai, monggo ditanggapi dengan etika yang baik. Kita sampaikan untuk sebuah wawasan dan untuk sebuah gambaran bahwa di sisi lain ternyata ada Barisan Nahdliyin Muda yang kurang sepakat dengan musyawarah kubro yang diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Kita bacakan ya. Barisan Nahdliyin Muda, musyawarah kubro Lirboyo hanya opsional. Nah, Kediri, Liputan 9 News. Barisan Nahdliyin Muda dalam kurung BNM di bawah kepemimpinan Ketua Umum Gus Gangga Listiawan menegaskan pentingnya sikap taat aturan dalam menyikapi dinamika internal Nahdlatul Ulama atau NU. BNM, Barisan Nahdliyin Muda, mengingatkan agar generasi muda NU tidak dibiasakan bersikap melawan ketentuan organisasi yang telah diputuskan secara sah. Nah, menurutnya mungkin yang sah itu sidang pleno atau rapat pleno yang dilakukan oleh Rois Am dan keputusan-keputusan Suriah yang kemarin yang menghasilkan bahwa Gus Yahya dicopot dan digantikan PJ Kiai Zulfa Mustafa. Menurut dari pandangan ini ya itu keputusan yang sah. Menurut pandangan ini ya, monggo teman-teman jikalau memang tidak tepat bisa ditanggapi. Anak muda NU jangan dididik dengan cara melanggar aturan. Kalau itu dibenarkan, ke depan Jam'iyah bisa kehilangan arah, ujar Ketua Umum BNM Gus Gangga Listiawan kepada Liputan 9 News Senin 22/12/2025. Menurutnya, keputusan pimpinan tertinggi NU khususnya yang ditetapkan oleh Suriah PBNU merupakan keputusan organisasi yang harus dihormati bersama. Jadi keputusan-keputusan kemarin dari Rois Suriah, dari mulai rapat pleno, dari mulai penetapan PJ dan lain sebagainya, menurut daripada Ketua Umum BNM ya itu sah. Itu kita lanjutkan, keputusan Suriah PBNU itu sudah final. Kalau ada yang tidak puas, NU sudah menyediakan jalurnya, yaitu melalui majelis tahkim. Tidak perlu ribut kemana-mana, jelasnya. Nah, terus Gus Gangga juga menyinggung hasil musyawarah kubro di Lirboyo yang kerap dijadikan rujukan oleh sebagian pihak. Ia menegaskan bahwa forum tersebut tidak bersifat mengikat secara organisasi. Musyawarah kubro tidak diatur dalam ADART NU, jadi hasilnya tidak wajib diikuti. Itu lebih sebagai pandangan keilmuan dan sifatnya opsional, tegasnya. Ini menurut generasi muda Nahdliyin yang dipimpin oleh Gus Gangga ya. Monggo teman-teman jikalau ingin menanggapi, karena di sisi lain kita tahu bahwa Barisan Gus Yahya menyatakan apa yang dilakukan oleh Barisan Rois Am, kubu Rois Am itu juga melanggar ADART atau tidak sesuai ADART. Sama-sama saling mengatakan demikian ya. Ini jadi adu argumentasi antara kubu Gus Yahya dan antara kubu Rois Am. Kita lanjutkan bacanya. BNN menegaskan bahwa Suriah merupakan rujukan utama dalam Jam'iyah NU sebagai kompas penjaga nilai, penentu arah kebijakan dan pelindung marwah organisasi, sehingga disiplin terhadap aturan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan para kiai demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Ini menurut daripada Gus Gangga.
Lebih lanjut, Gus Gangga juga mengajak seluruh warga NU khususnya generasi muda untuk menjaga adab berorganisasi, tetap menghormati keputusan pimpinan, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah persatuan, serta memahami bahwa ketaatan kepada Suriah bukan soal menang atau kalah, melainkan wujud adab, tanggung jawab, dan komitmen menjaga keutuhan NU. Ini menurut Gus Gangga. Ya, padahal kita tahu bahwa mustasyar, para kiai-kiai sepuh menginginkan adanya islah dan bahkan memanggil kedua pihak untuk menyelesaikan semuanya, mulai dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, terus dilanjutkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan terakhir ini ya dilakukan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur. Ini pun mengundang kedua belah pihak dari Rois Am dan juga Gus Yahya, dan pihak-pihak pun yang mendukung. Jadi ini bukan pilih sana sini atau bela sana sini. Dari mustasyar ataupun kiai sepuh, kita tahu bahwa mereka menginginkan adanya perdamaian, persatuan, tidak ada perpecahan, tidak ada perceraian. Ya, maka dikumpulkan, tapi nyatanya Rois Am tidak datang, sehingga sulit untuk menyatukan. Di sisi lain ingin menyelesaikan sebuah dinamika ataupun polemik, di sisi lain yang bermasalah tidak mau hadir. Maka kemarin itu ketika hasil musyawarah salah satunya ya harus islah dalam waktu kurang lebih 3 kali 24 jam, itu kalau nggak salah seperti itu. Kalau enggak ya harus dipasrahkan kepada mustasyar. Jadi kalau umpamanya dari pandangan Gus Gangga ini mengatakan harus mengikuti dan lain sebagainya, ya di sisi lain dari Gus Yahya pun berpandangan bahwa Rois Am dan kubunya itu melanggar ADART. Jadi sama-sama memiliki pandangan bahwa antara satu dan yang lainnya sama-sama melanggar, sama-sama melihat dari undang-undang atau melihat dari ADART, dan sama-sama saling menyalahkan. Nah, maka dari kiai sepuh menengahi untuk berdamai, dan ini yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, kita berharap dan berdoa semoga NU baik-baik saja. Dan ini kita sampaikan, ini pun sebuah wawasan dari tulisan ataupun statementnya, tidak ada kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang kotor ataupun menyinggung, akan tetapi cuma sekedar wawasan dari Barisan Nahdliyin Muda. Monggo teman-teman jikalau ingin menanggapi, silakan menanggapi dengan etika yang baik dan menggunakan argumentasi yang tepat. Mungkin itu saja dari kami, banyak kesalahan kehilafan kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.